Halo, ketemu lagi di YouTube channel Tati Kitchen. Kali ini saya membuat menu takjil lagi, bubur sumsum dengan mutiara dan ada candilnya juga. Nah, di sini saya mau bagikan juga ini cara merebus mutiara biar dia bisa bening, nggak ada ketinggalan matanya yang putih-putih itu ya. Ini pertama kita masukkan mutiara ke dalam air mendidih, rebus selama 5 menit saja, lalu matikan api. Tutup panci, kemudian diamkan selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit nih, dia bakalan jadi kayak gini. Kita rebus kembali. Nih. Nah, kita rebus kembali lalu tambahkan gula pasir sebanyak 7 sendok makan atau sesuai selera ya. Kalau mau lebih manis bisa ditambahkan lagi gulanya. Rebus sambil diaduk-aduk selama 30 menit. Ini nanti kalau udah selama 30 menit kita matikan api, lalu kita tutup lagi pancinya dan diamkan sebentar. Ini nanti matanya udah jadi cantik, dia udah jadi merah banget, nanti nggak akan tertinggal lagi yang warna putih-putih di tengah itu. Nah, ini udah 30 menit aku matikan apinya, lalu ini aku tutup dan ini bisa dilihat hasilnya setelah aku diamkan sebentar. Ini merah banget ya, tuh nggak ada lagi sisa kayak putih-putihnya itu di tengah, dia bener-bener matang sempurna. Nah, step selanjutnya ini aku mau bikin bubur sumsum. Ini aku pakai santan instan yang 200 ml itu. Setelah itu aku tambahkan air 300 ml. Ini jadi total semuanya aku pakai itu 500 ml santan. Ini kalau kalian ada kelapa mau diperes sendiri boleh. Ini santan semua ya. Santannya jadinya 300 ml. Jangan terlalu encer dan jangan santannya jangan terlalu kental. Lalu step selanjutnya aku bagi ini santannya jadi 2 tempat. Jadi masing-masing itu 250 ml. Ini harus sama banyak ya. Ini untuk yang di panci 1, aku tambahkan sedikit garam dan juga vanili bubuk. Ini kalau kalian punya daun pandan nggak usah pakai vanili bubuk. Itu nanti bakalan rasanya lebih enak justru kalau pakai daun pandan. Ini karena aku nggak ada persiapan sama sekali, jadi aku pakai aja bahan yang ada di rumah. Nah, ini di tempat terpisah nih aku siapin ya 5 sendok makan tepung beras. Jangan lupa untuk disaring biar nanti nggak bergerindil ya tepungnya pada saat digunakan. Lalu setelah itu tambahkan ke dalamnya ini yang tadi 250 ml sisa santan yang tadi belum kita gunakan. Lalu aduk-aduk hingga rata, jangan sampai ada yang bergerindil. Ini tipsnya untuk kalian, aku kasih tips untuk bikin bubur sumsum ini, jadi perbandingannya itu 1:10. Kalau kita pakai 1 sendok makan untuk tepung berasnya, kalian bisa pakai 10 ml airnya. Dan kalau kalian mau bikin versi agak lebih banyak, ini kalian bisa kasih 10 sendok makan tepung beras dan 1 liter untuk santannya. Jadi perbandingannya selalu diingat ini 1:10 antara tepung dan santannya. Lalu ini di sini aku rebus tadi santan yang ada di dalam panci. Ini pakai api kecil aja, direbus hingga mendidih. Kalau udah mendidih kayak gini, masukkan satu lagi adonan yang tadi udah kita tambahin tepung. Ini setelah adonannya masuk, jangan lupa langsung diaduk ya, karena ini cepet banget jadi bubur sumsumnya. Dan jangan lupa juga untuk disaring biar nanti hasil buburnya itu halus. Nah, sambil terus diaduk seperti ini menggunakan api kecil. Jangan lupa kalau yang untuk punya daun pandan, kalian bisa pakai daun pandan agar buburnya itu rasanya lebih enak, lebih gurih ya. Ini kalian bisa lihat nih, baru sebentar aja dia udah kental banget. Nih, kalau udah meletup-letup kalian bisa matikan apinya, lalu buburnya bisa disisihkan ya. Nah, ini di sini kalian bisa lihat teksturnya, itu dia kayak yang stiff peaknya wiping cream tuh.
creamy banget, dia lembut banget, asli ini enak banget, gurih. Jangan terlalu banyak ngasih garam karena nanti bakalan rasanya jadi asin. Ini step selanjutnya aku sekalian bikin candil pakai 200 gram ubi jalar. Ini sisa dari kemarin aku bikin puding. Kalian tahu di vlog sebelumnya tuh aku ada bikin puding. Nah ini ada lebihan 2 ubi jalar, jadi aku sekalian aja bikin candilnya biar buburnya juga lebih lengkap. Seperti biasa ini kalian potong-potong. Ini bisa direbus bisa dikukus. Kalau direbus dia nanti untuk candilnya itu hasilnya bakalan lebih mulus permukaannya. Jadi untuk aku kasih tipsnya ini mendingan kalian rebus aja untuk ubi jalarnya ya. Kalian bisa menggunakan chopper juga untuk menghaluskan ubi jalarnya. Lalu setelah halus, masukkan 5 sendok makan tepung maizena. Dan juga di sini saya tambahkan 6 sendok makan air panas untuk menguleninya ya. Jadi ini diuleni adonannya sampai kalis, sampai dia nggak lengket dan sampai dia bisa dibentuk jadi bola-bola. Ini untuk airnya disesuaikan aja ya, kalian bisa menyesuaikan adonannya. Kalau ubinya dia terlalu banyak kandungan air, airnya nggak perlu banyak-banyak. Yang penting ini adonannya bisa kalis aja. Jadi untuk air itu jangan langsung dimasukin sekaligus, mengikuti aja. Kalau adonannya belum bagus, kalian tambahin aja airnya dikit lagi. Nah dia sampai kalis kayak gini udah nggak lengket lagi. Lalu setelah itu ambil sedikit adonan, dipencet-pencet dulu ya ini, jadi biar nanti kalau kita masak itu nggak retak-retak. Lalu setelah itu dibikin bulatan kecil-kecil kayak gini. Ini aku kasih contoh 2 kali aja biar nggak kepanjangan durasinya, karena ini udah panjang banget. Nah setelah semuanya jadi kayak gini, menggelinding. Setelah semuanya jadi kayak gini ya, lalu siapkan air mendidih di dalam panci dan masukkan tadi ubi yang udah kita buletin. Ini kita rebus candilnya kayak gini. Kalau kalian mau lebih manis, ini nanti candilnya bisa dikasih, nah pas dia udah mendidih kayak gini kalian bisa masukin gula merah dan juga 1 sendok makan tepung tapioka yang dicairkan. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa, ini saya nggak suka manis, jadi saya rebus gitu doang untuk candilnya, nggak pakai gula ataupun tepung tapioka. Next ini untuk bikin kuah kincannya ya, ini aku pakai 1 liter air dengan 150 gram gula aren, plus ini aku tambahin sedikit gula pasir, dia sekitar 60 gram aja. Lalu dimasak, digunakan api kecil aja ya dia sampai mendidih. Nah ini juga aku siapkan 5 sendok makan tepung tapioka dicairkan dengan sedikit air. Jadi kalau udah kayak gini masukkan aja tepung tapiokanya lalu diaduk-aduk. Jangan terlalu banyak pakai tepung tapioka ya, karena ini nanti walaupun pada saat direbus dia masih kayak gini nggak kental, tapi pada saat nanti udah kita sisihkan, udah kita dinginkan, dia bakalan jadi kental. Nah ini penampakannya 1 jam kemudian, ini udah pada habis langsung dimakan. Jadi aku lupa fotoin, ini doang yang bisa aku share. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen jika kamu suka dengan video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di channel berikutnya.